Saudara, dinamika di Timur Tengah ini kembali bergejolak ketika yang terakhir kali informasi yang kami dengarkan, yang kami dapatkan ini bagaimana Israel kemudian dalam tanda kutip bisa kami katakan ini membredel begitu ya, karena sampai melarang kantor berita Al Jazeera untuk siaran, alat-alat siarannya pun juga disita dan seterusnya. Nah, apakah ini juga merupakan satu sequence dengan aksi dari Israel yang membombardir Rafah, kemudian ada Netanyahu yang kemudian akan di ICC-kan? Apakah ini masuk dalam satu sequence yang sama? Saya akan coba diskusikan kali ini, saudara, bersama dengan pengamat politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Pak Hasibullah, apa kabar? Baik, Mas Reno. Oke, baik Pak Hasibullah. Tadi saya di depan sudah kasih prolog begitu ya. Ada setidaknya ada tiga kejadian ini. Ada Israel yang membombardir Rafah, kamp pengungsi, kemudian Netanyahu yang di ICC-kan begitu, dan yang terakhir adalah yang terbaru kami dapatkan adalah pemberedelan media. Apakah ini menurut Anda satu sequence? Kalaupun ini satu sequence, muaranya kemana, Pak? Ya, sebenarnya kalau mau dikronologiskan gitu ya, ini bisa diurut yang pertama dari apa namanya kegagalan upaya gencatan senjata atau mediasi terbaru yang dilakukan oleh para pihak, terutama Mesir, kemudian Qatar dan Amerika, yang itu berlangsung kemarin di Kairo. Dan apa namanya perundingan ini menjadi harapan besar para pihak, terutama yang menginginkan perdamaian. Karena dengan ini diharapkan keinginan Israel untuk masuk ke Rafah atau menginvasi Rafah itu tidak jadi dilaksanakan. Tapi yang kita lihat memang Israel tidak mengutus atau tidak mengirim utusannya, delegasinya ke Kairo dalam pertemuan kemarin, sehingga kita tahu bahwa pertemuan ini tidak mencapai kesepakatan yang diinginkan. Bahkan Israel bersikeras ingin tetap masuk ke Rafah untuk melakukan sebuah invasi secara darat di situ. Nah, yang menjadi persoalan secara politik karena Rafah ini merupakan apa namanya tempat pengungsian terakhir bagi orang-orang Gaza, bagi rakyat Palestina yang diserang oleh Israel pada 7 Oktober. Nah, oleh karena itu kalau kemudian ini dipaksakan oleh Israel untuk melakukan operasi darat, maka dikhawatirkan ini akan menjadi, bahasanya Al Jazeera itu disebut sebagai hammamatud dam atau banjir darah ya, yang nanti akan sangat banyak jatuh korban daripada masyarakat sipil. Nah, oleh karena itu sebenarnya dilihat dari negara-negara sekutu Israel sendiri itu menginginkan agar Israel tidak memaksakan diri untuk masuk dan melakukan operasi darat di Rafah ini. Tapi persoalannya ini yang berulang menurut saya dari Netanyahu ini. Netanyahu menganggap bahwa Rafah ini adalah pelarian terakhir bagi Hamas. Jadi dia begitu yakin bahwa dengan masuk ke Rafah dia akan mendapatkan kemenangan. Jadi targetnya adalah yang pertama mendapatkan kemenangan dan menghancurkan Hamas, lalu sekaligus membebaskan para sandera yang itu secara politik digunakan oleh Hamas sekarang untuk menekan Israel. Jadi itu Mas Reno yang menjadi apa namanya ambisi. Kenapa kok Netanyahu memaksakan diri untuk menyerang Rafah, bahkan walaupun ditentang oleh Amerika Serikat, oleh Joe Biden, dan Joe Biden sendiri akhirnya mencoba untuk bagaimana untuk ini tidak terlalu berisiko dan Israel tetap nggak bisa dikontrol, dan yang terbaru dia tetap ingin masuk ke Rafah. Alasannya menurut saya adalah karena Rafah diyakini sebagai benteng terakhir Hamas, di mana juga Hamas diduga mengamankan atau menyimpan para sandera yang selama ini dijadikan sebagai politik barter oleh Hamas Oke. dengan Israel. Nah, cuman saya melihatnya begini, Mas Reno, apakah kita mau lagi dengan logika-logika Israel begini? Kan sebenarnya cara Israel menganggap ini adalah tameng itu bukan hanya Rafah. Kalau kita kita lihat kenapa Israel bersikeras ingin menyerang banyak rumah sakit. Betul. Rumah sakit Mereka Indonesia. beranggapan ada Hamas di sana. Alasannya adalah itu, karena mereka Hmm. meyakini ini dijadikan sebagai tempat persembunyian oleh Hamas, Ya, termasuk menahan para sandera. Sekarang dunia mestinya menguji logikanya dengan fakta-fakta itu. Apakah ada kebenaran dari klaim Israel di situ? Sampai hari ini tidak ada klaim kebenaran. Artinya apa? Kalau menggunakan logika itu, maka kalaupun nanti Rafah sudah diobrak-abrik, itu kecuali jaminannya kalau Rafah sudah diobrak-abrik dan ternyata tidak terbukti, maka Israel kasih kemerdekaan kepada Palestina. Berani nggak untuk kemudian bisa begitu? Itu menurut saya
apa namanya imbang tuh ya. Dia memaksa untuk melakukan sebuah operasi besar begitu, kemudian ancaman tragedi kemanusiaan begitu kuat, dia mestinya komitmen kalau dia punya nilai ya. Sekali Oke. kalau dia punya nilai Nah, untuk apa imbangannya. Nah, Pak Hasibullah, ini menjadi menarik ketika ini bukan pertama kalinya Israel beralasan bahwa di situ adalah ada bersembunyi Hamas, sarangnya Hamas, tempat pelarian terakhirnya Hamas. Ini bukan yang terakhir kalinya. Apakah ini adalah hanya sebagai alasan saja, tetapi sebetulnya ada tujuan lain yang ingin dilakukan oleh Israel? Kalau saya baca di beberapa media, bahkan ada istilah ethnic cleansing di situ. Apakah itu sebetulnya yang dituju atau yang ditarget lah oleh Israel, Pak Hasibullah? Ya, kalau menggunakan logika konspirasi tentu saja bisa kemana-mana ya, tapi saya tidak ingin masuk dalam godaan logika itu. Mulai dari yang sifatnya politik jangka panjang bagi Israel ataupun mungkin ekonomi. Karena kan banyak juga apa namanya berita-berita mengenai ekonomi itu saya menganggap itu belum dimijakan dalam hari-hari ini. Tapi faktanya kalau menurut saya yang paling kuat secara politik dan itu disampaikan oleh Netanyahu dan elit Israel bahwa Hamas itu menjadikan Rafah sebagai tempat perlindungan terakhir dan mereka yakin dengan menaklukkan Rafah mereka akan memenangkan. Jadi sekali lagi targetnya Israel adalah memastikan kemenangan perang ini bagi Israel dan tidak adanya Hamas kembali. Jadi dia begitu yakin dengan menghancurkan Rafah maka Hamas tidak akan ada lagi. Saya skeptis soal itu karena sekali lagi Hamas sebagai kelompok perlawanan yang sebenarnya dia adalah lebih sebagai reaksi daripada aksi. Reaksi apa maksudnya? Dia adalah reaksi daripada keberadaan Israel dengan politik penjajahannya. Nah, oleh karena itu kalau ini aksi dan reaksi, maka mestinya yang harus diputus secara logika adalah kebijakan penjajahan Israel. Kalau Israel sudah tidak menjajah lagi, dia mengakui kemerdekaan Palestina, maka mestinya itu akan menghabisi kelompok-kelompok perlawanan. Dan kalau kelompok perlawanan itu masih bertahan, menurut saya pada saat itu bisa dikatakan mereka adalah kelompok teroris. Karena bukan berada dalam era perjuangan. Sekarang Hmm. orang sedang merdeka. Di mana-mana orang merdeka dijulukin oleh yang menjajah sebagai teroris. Itu pengalaman dari banyak negara gitu. Dan itu yang tidak mau diakui dan dibuka oleh Israel, Mas Reno. Oke, Pak Hasibullah, tadi kita sudah berbicara bagaimana apa sebetulnya di balik ambisi Netanyahu untuk melakukan serangan ke Rafah. Nah, sekarang kita bicara soal Putus, putus baik. tadi bisa diulang pertanyaannya. Ya, Apakah kita bicara hilang? ya, Pak Hasibullah. Jadi ketika kita berbicara soal apa namanya, tadi sudah soal Rafah begitu ya. Ada juga soal wacana penangkapan Netanyahu begitu oleh ICC. Bagaimana Anda melihat hal ini bisa direalisasikankah? Saya sebelum ke sana saya ingin memberikan pengantar dua hal, Mas Reno. Yang pertama, saya selalu memberikan statement keras tentang Israel ini di banyak media itu bukan berangkat dari pikiran saya anti Yahudi atau anti Israel. Malah saya sebaliknya orang yang apa namanya mendukung perdamaian, mendukung toleransi, mendukung kemajmukan dan menurut saya justru di situ letak di situ yang menjadi masalah apa yang dilakukan oleh Israel dengan kebijakan Netanyahu yang tidak merepresentasikan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai toleransi, apalagi nilai-nilai pluralisme. Ini kan justru yang ditambahkan adalah nilai-nilai ekstremisme. Bagaimana satu pihak menghabisi dan menihilkan kelompok yang lain. Dan menurut saya itu nilai yang saya bela selama ini. Dan ketika saya mengkritik apa namanya apa yang terjadi di antara Israel dengan Hamas hari ini, maka lebih kepada kebijakan Netanyahu dan kabinet perangnya yang tidak mencerminkan nilai-nilai tadi. Dan yang kedua, Mas Reno, tentang tadi yang ditanyakan sejauh mana ini akan efektif. Menurut saya ini butuh apa namanya optimisme dari masyarakat dunia tentang nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai toleransi dan perdamaian tadi, dan itu paling tidak melembaga di dalam lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan apa namanya dan ICC sebagai penegak daripada hukum kejahatan perang. Nah, kalau kemudian ada orang seperti Netanyahu yang sudah 34.000 menimbulkan korban dan korbannya itu bukan tentara,
Jadi kalau mereka bertentarang dengan tentara kayak Rusia dengan misalkan dengan Ukraina sekarang masih dalam tanda kutip masih mending. Itu keseimbangan ada. Ini yang diserang adalah kelompok-kelompok non militer. Ini yang diserang adalah masjid, yang diserang adalah masyarakat Rumah sipil, sakit, ya. perempuan. Bagaimana kita meletakkan nilai-nilai tadi, kesetaraan, demokrasi, menghormati perempuan. Saya nggak bisa lagi bicara di situ. Dan menurut saya ini dalam rangka menegakkan nilai-nilai tadi, maka memang sepantasnya Netanyahu itu diberlakukan dengan hukum itu, masuk di dalam daftar orang yang perlu ditegakkan hukum internasional gitu ya. Dia diberlakukan sebagai penjahat perang dan dia harus bertanggung jawab terhadap 34.000 nyawa orang yang itu bukan orang militer, bukan orang Hamas. Mereka adalah anak-anak kecil, ya. Bukan soal agama, itu juga banyak non-muslim, bukan hanya soal muslim. Ini bukan soal satu kelompok, ini banyak kelompok. Dan sekali lagi nilai kita sebagai nilai peradaban dan keadaban modern itu dipertaruhkan menurut saya oleh apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Nah, oleh karena itu kalau dunia menurut saya ingin bagaimana terus kita bekerja untuk perdamaian ke depan, menurut saya perilaku-perilaku, kebijakan-kebijakan ekstrim seperti yang dilakukan oleh Netanyahu atau mungkin kelompok-kelompok lain termasuk Hamas ketika pertama kali menyerang, misalkan kalau dia menimbulkan korban sipil, saya juga akan kritik gitu. Karena sekali lagi sipil tidak ada kaitan dengan ini semua. Hamas punya hak untuk membela kemerdekaannya sebagaimana faksi-faksi Palestina lain. Tapi kalau sampai menargetkan kelompok sipil di Yahudi, kelompok sipil di Israel itu juga sama kelirunya dengan Ya. dilakukan oleh Netanyahu hari ini. Oke, jadi intinya oke, kalau militer versus militer itu oke, tapi kalau militer versus sipil ini yang tidak bisa diabaikan begitu ya, harus ada concern di situ dan Anda cukup yakin dan harus optimistis bahwa ini seharusnya Netanyahu bisa diadili secara hukum, secara internasional. Nah, begini Pak Hasibullah, selain soal terkait dengan Netanyahu yang akan ditangkap wacananya, kemudian soal Rafah tadi, ada juga yang terbaru terkait dengan pemberedelan kantor berita Al Jazeera. Nah, sebelum kita bahas soal ini, apa sih sebenarnya tujuannya? Apa sebenarnya yang Anda baca dengan langkah yang dilakukan oleh Israel ini? Kita coba simak kutipan wawancaranya, pernyataan dari Kepala Biro Al Jazeera wilayah Israel dan Palestina berikut ini. This is very dangerous decision against Al Jazeera and against the international media at all, because at least it's clear that they want to prevent from any others to know what is happening in this war in Gaza, inside Israel, in the West Bank. This decision came as a result of the incitements that we suffered since the first day of this war and even before this war. And this incitement was directed all the time by political people and politicians inside Israel. We have a legal team and they are working to respond to these steps and these regulations. Oke, baik, Pak Hasibullah, itu tadi adalah kutipannya. Jadi intinya adalah Kepala Biro Al Jazeera ini berpendapat ini adalah keputusan yang berbahaya begitu. Nah, saya ingin tanya pendapat Anda. Apa sebenarnya yang analisis Anda, apa yang sebenarnya ingin dikejar Israel dengan menutup, membredel, menyita semua alat-alat penyiaran dari Al Jazeera? Ya, saya juga ingin sejauh yang saya tahu ya, secara objektif saya sampaikan bahwa yang dibredel ini sejauh yang saya tahu adalah Al Jazeera. Dan kita tahu Al Jazeera itu memang selama ini pemberitaannya berada pada titik menyeimbangi atau lebih kepada pro kepada katakanlah Palestina termasuk Hamas, yang mungkin itu bisa dibaca konteks penyeimbangan pemberitaan kalau itu dibaca dalam konteks berita-berita secara dunia. Kenapa? Karena kita juga harus akui ini akhirnya dunia juga terbelah di antara yang mendukung Palestina dengan mendukung Israel. Dan kita melihat bahwa selama ini apa yang menjadi pembenaran oleh Israel itu selalu menjadi kesimpulan daripada masyarakat, katakanlah masyarakat Barat. Nah, Al Jazeera itu mungkin ingin melakukan yang namanya penyeimbangan sehingga dia melakukan pemberitaan-pemberitaan yang memang terkesan memojokkan Israel. Jadi hal-hal yang tidak tampil di dunia Barat mengenai Israel itu banyak ditampilkan di Al Jazeera. Bahkan kalau kita menggunakan kaidah jurnalistik tentang katakanlah tentang kengerian itu hampir cukup hanya diberikan pernyataan bahwa mungkin video ini mengandung hal-hal yang horor gitu. Tapi tetap aja itu
menurut saya cukup mengerikan apa yang ditampilkan oleh Al Jazeera itu. Nah, Israel menganggap bahwa itu akan membahayakan bagi Israel sehingga dia melakukan pemberedelan. Tapi sekali lagi kalau kita ingin kembali kepada nilai-nilainya yang objektif tadi, mari kita lihat pers yang mana yang betul-betul istilahnya cover both side kalau di dalam prinsip jurnalisme itu, yang balance di dalam memberitakan antara Israel dengan Hamas, termasuk Barat. Mari kita lihat mana yang menjadi berita yang fair di situ. Kalau kemudian itu nggak fair, mestinya Israel juga melakukan pemberedelan terhadap media-media yang lebih kepada pro dirinya daripada hanya memberitakan Israel Hamas dan Palestina. Itu kalau kita ingin menjunjung objektivisme di dalam pemberitaan. Nah, oleh karena itu Mas Reno, kalau saya melihat ini lagi-lagi bagian daripada perang yang dilakukan oleh Israel, dan lewat pemberedelan ini dia ingin terutama masyarakat Israel sendiri itu tidak terpengaruh oleh pemberitaan yang diberikan oleh media. Dan itu sekali lagi pada akhirnya keputusannya kembali kepada masyarakat Israel. Apakah itu akan diterima? Karena yang saya lihat Israel juga tidak satu. Itu rakyatnya banyak yang sekarang anti terhadap Netanyahu, terutama karena ingin melanjutkan logika perang. Nah, ini saya tahu secara politik ini bisa diurai, ini tidak tunggal gitu. Karena Amerika juga menginginkan itu, dan saya yakin juga ada faktor posisi politik Amerika yang menginginkan agar ini lebih segera damai, ingin lebih tidak terlalu banyak jatuh korban lagi, sehingga suara-suara yang anti terhadap Netanyahu dalam beberapa terakhir itu cukup meningkat di internal Israel. Pak Hasibullah, berarti ini upaya atau pemberedelan ini bisa dimaknaikah sebagai salah satu langkah yang dilakukan oleh Netanyahu untuk mencegah terbentuknya opini-opini yang bisa saja dimaknai, ditakutkan ini menyudutkan dia? Itu sudah pasti, bukan hanya menyudutkan dia tapi juga menggembosi dia gitu. Karena cara pemberitaan Al Jazeera seperti ini itu kan berbanding terbalik dengan cara pemberitaan mungkin media-media lain yang lebih pro Israel, termasuk media Israel sendiri gitu. Oke, Pak Hasibullah, terakhir dengan fakta-fakta yang sudah kita diskusikan sekarang ini, muaranya ini akan berujung seperti apa kira-kira analisis Anda? Saya terus terang pesimis bahwa akan ada kekuatan yang bisa menahan Netanyahu, karena saya melihat bahwa ini bahkan Joe Biden sendiri, Amerika sendiri, dan koalisi-koalisi sekutu-sekutu Israel sudah menahan Netanyahu untuk tidak masuk ke Rafah. Tapi sampai detik ini Netanyahu memperlihatkan betapa dia sangat ingin ke Rafah. Nah, ini tentu menjadi sebuah pukulan bagi kita, bagi terutama kita yang lebih menginginkan perdamaian, Mas. Karena apa saya bilang begini? Sebenarnya yang lebih tertekan dengan semua ini kan mereka yang menginginkan perdamaian. Kalau menginginkan yang ingin perang kan mungkin oke, ini perang, ini musuh. Jadi coba bayangkan apa yang bisa kita jelaskan kepada anak-anak kita ketika melihat nonton seperti ini. Saya udah melihat berkali-kali. Kalau kita pengikut ideologi perang, gampang, wah ini musuh Mona. Jadi memang kita harus habisi mereka. Tapi bagi kita yang pro perdamaian, apa yang mau kita buat? Dunia lagi perang seperti ini, orang menjadi korban seperti ini. Kita nggak mungkin mengatakan, mari kita lanjutkan peperangan ini. Ini kan sesuatu yang menurut saya punya dampak yang sangat panjang. Nah, oleh karena itu, saya tetap berharap ini ada kabar baik, ada solusi pada akhirnya untuk tidak lanjut dengan perang yang habis-habisan seperti ini. Mari kita yakinkan dunia bahwa perdamaian itu bisa diwujudkan, dan menurut saya sekarang banyak negara, banyak pihak untuk bekerja untuk bagaimana tragedi yang terus terjadi ini tidak semakin dalam, dan semoga suatu saat itu bisa terwujud, Mas Reno. Baik, Pak Hasibullah Satrawi, pengamat politik Timur Tengah, terima kasih sudah berbagi sudut pandang di kesempatan kali ini. Dan kita jumpa lagi, Pak, di kesempatan lainnya. Terima kasih, Pak Hasibullah. Dan saudara, itu tadi sedang viral untuk hari ini. Kita jumpa di kesempatan lainnya. Saya Reno Reksa pamit. Salam SCTV.